Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya siang hari ini. Di sini saya ingin membahas tentang privacy. Latar belakang. Pada saat ini, melihat dengan adanya perkembangan zaman yang begitu sangat pesat dan cepat, bahkan condong tidak terkendali, semua orang bisa melakukan apa saja dengan sangat mudah dan cepat. Hal tersebut banyak mempengaruhi terhadap sikap dan tingkah laku manusia pada saat ini. Faktor dari kemajuan teknologi dan informasi membuat semua orang sangat mudah berekspresi, walau terkadang tanpa memikirkan perasaan orang lain. Tidak sedikit pula dengan kemajuan teknologi saat ini, kejahatan tidak hanya ada di dunia nyata, bahkan tidak sedikit pula yang terjadi di dunia maya atau internet. Privasi adalah hal yang sangat penting untuk seseorang. Namun belakangan ini sering banyak orang yang tidak memikirkan aspek-aspek terkait hal tersebut. Tindak kejahatan dunia maya atau cyber khususnya yang belakangan ini sangat marak terjadi. Dan tentunya hal tersebut sudah sewajarnya menjadi perhatian lebih dari pemerintah dengan cara makin menguatkan hukum atau UU ITE yang bisa mengatur aspek-aspek privasi dalam menggunakan internet. Materi pembelajaran 1. Apa yang menjadi hak privasi dan apa yang menjadi basis untuk memproteksi privasi personal. Yang menjadi hak privasi adalah apa saja yang terkait tentang pribadi kita yang kita tidak ingin atau tidak mau membagi atau terlibat dan diganggu oleh orang lain. Privasi itu sangat penting untuk kita karena itu menyangkut hal pribadi dan kita bisa untuk melakukan tindakan hukum kepada orang yang melanggar hak tersebut. Sebagaimana disebut dalam hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak-hak tersebut diatur pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Beberapa hukum yang menyediakan proteksi privasi terkait data personal dan hal-hal yang terkait dengan isu etika. Secara konstitusional, negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat. Pada pasal 20D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 3. Pencurian identitas atau teknik-teknik apa yang digunakan oleh pencuri identitas. Pencurian identitas adalah penggunaan yang disengaja dari identitas orang lain. Biasanya menjadi metode untuk mendapatkan keuntungan finansial atau mendapatkan kredit dan keuntungan dari atas nama orang lain, dan mungkin merugikan orang lain. Teknik-teknik yang digunakan dalam pencurian identitas. 1. Pencurian identitas kriminal. 2. Pencurian identitas sintetis. 3. Pencurian identitas medis. 4. Pencurian identitas anak. 5. Pencurian identitas finansial. 6. Pencurian identitas pajak. 4. Berbagi strategi yang digunakan untuk melakukan consumer profiling dan berbagi isu etika terkait yang harus dilakukan perusahaan dalam melakukan consumer profiling adalah menjaga kerahasiaan data pribadi konsumer dengan tidak atau menyebarluaskan dan membagi profil terkait konsumer. 5. Apa yang harus dilakukan oleh organisasi untuk memperlakukan data konsumer secara bertanggung jawab.
Yang bisa dilakukan suatu perusahaan atau organisasi adalah menjaga dengan sangat baik data yang sudah diberikan karena kepuasan konsumer adalah prioritas. Salah satu caranya menjaga apa yang sudah dipercayakan kepada organisasi dan perusahaan. Tujuan pembelajaran memahami bagaimana penggunaan TI dalam mempengaruhi hak privasi dan memahami beberapa aturan hukum yang terkait dengan hak privasi. Privasi adalah kerahasiaan pribadi atau keleluasaan pribadi yang tidak ingin kita bagi atau diketahui dan disebarluaskan dan diganggu orang lain. Privasi informasi adalah sebuah informasi harus aman dalam artian hanya diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan sifat dan tujuan dari informasi tersebut. Privasi data adalah sebuah informasi yang berupa file atau dokumen-dokumen tertentu yang penyimpanannya di lokasi tertentu di komputer, server, atau lain sebagainya. Penyalahgunaan privasi. Ada penyadapan, blackmail, atau pemalsuan identitas. Consumer profiling adalah langkah memetakan dan mendalami profil pelanggan dengan lebih baik. Kegunaan pemetaan profil konsumen membantu kita memahami konsumen kita dengan lebih baik. Hukum privasi di Indonesia. UU ITE. Pada pasal 31 dan 2 di situ tertulis dengan jelas bahwa UU ITE melarang setiap orang melakukan akses dengan cara apapun untuk mendapatkan informasi atau dokumen orang lain. Jika terbukti melakukannya, maka akan mendapat ketentuan hukum pada pasal 46 ayat 1 dan 2. UU Keterbukaan Informasi. Landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Kedua, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan atau proporsional, dan cara sederhana. Ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas. Keempat, kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Ada hukum privasi di Indonesia. UU ITE memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus, tetapi secara implisit undang-undang ini mengatur pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik, baik yang bersifat umum maupun pribadi. Sedangkan hal yang berkaitan dengan penjabaran tentang data elektronik pribadi, UU ITE mengamanatkannya lagi dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Kesimpulan, privasi adalah suatu kerahasiaan atau unsur pribadi yang dimiliki seseorang dan orang tersebut tidak ingin membagikan atau menyebarluaskan hal tersebut pada siapapun. Dengan mengedepankan aspek etika, sudah seharusnya kita lebih bisa menghargai dan tidak ingin mengganggu privasi orang lain, baik secara langsung maupun internet. Terlebih lagi, semua sudah diatur dalam undang-undang dan tercatat secara hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.